Oke, terima kasih masih bergabung bersama-sama kita belajar matematika. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan interval fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner atau fungsinya dalam keadaan diam. Oke, nah di sini sudah kita buat grafiknya ya. Ini ada kurva. Oke, Y sama dengan fx. Dimana di sini kalau kita lihat ya, kurva ini namanya adalah kurva naik ya. Di sana nanti ada titiknya yaitu titik A, B. Jadi ini ada titik singgungnya, posisinya naik. Oke. Nah, untuk posisinya yang sejajar dengan sumbu X itu namanya di sini fungsinya itu adalah diam ya. Di sini dia atau saya tuliskan di sini diam itu artinya dia stasioner ya, ini diam dia. Oke, pada saat A, B, titik A, B ya. Dan kita lihat kurvanya ini turun ya, maka ini namanya fungsi turun. Oke ya, ini syaratnya kalau dia fungsi turun ya, itu adalah kurvanya itu dimana gradien garis singgungnya itu adalah negatif. Jadi kita buat di sini turunan pertama karena gradien itu turunan pertama ya. Ini negatif, artinya lebih kecil dari 0. Ini namanya turun atau fungsi turunnya. Oke, kalau kita lihat lagi ya, ini namanya adalah stasioner ya. Jadi kurvanya di sini dia posisinya saat X itu adalah diam ya. Di sini kita buat titiknya A, B. Ini diam dia ya. Oke, kita lihat lagi kurvanya ini naik ya. Jadi ini namanya fungsi naik. Syaratnya adalah turunan pertama ya, ini positif dia, lebih besar dari 0. Jadi gradiennya itu adalah positif ya. Yang pertama tadi juga ini adalah naik, ini juga adalah turunan pertamanya ya, lebih besar dari 0 atau gradiennya adalah positif. Ini juga namanya naik ya, fungsinya, posisinya atau keadaannya naik. Oke, nah, jadi di sana kita lihat awalnya naik ya, posisinya diam. Kalau kita buat kelihatan misalnya posisinya diam di sini ya, baru dia turun lagi ya, naik lagi. Oke, itu namanya fungsi naik dan fungsi turun ya. Maka kalau kita lihat ya, contohnya di sini kita buat. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan, bagaimana kalau posisinya diam? Bagaimana di sini? Nah, kalau posisinya diam ya, atau namanya stasioner, ini ada syaratnya ya. Di sini saya buat turunan pertamanya ini ya, posisinya sama dengan 0 ya. Jadi dia posisinya diam berarti tidak bergerak. Posisinya itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi gradiennya itu sama dengan 0 juga sama. Maka nanti ini turunan pertamanya ya, untuk fungsi kurvanya itu sama dengan 0, diam dia. Oke, atau namanya stasioner ya. Oke, kalau kita lihat contohnya bagaimana cara pemahamannya. Nah, ini kita geser supaya lebih terang ya. Di sini kita buat ada dua contohnya. Tentukan nilai X dan batasan nilai X saat fungsi di bawah ini dalam keadaan naik, diam, dan turun. Ada dua soalnya. Yang pertama fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x plus 2. B nya gx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurang 9x plus 7. Oke, nah, kita jawab ya. Nomor 1 bagian A dulu kita lihat. Oke, kita tuliskan dulu fungsi kurvanya. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x plus 2. Oke, kalau kita cermati tadi penjelasan dari grafik ini ya, semuanya menggunakan turunan pertama. Jadi kalau naik dia, turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kalau dia diam atau stasioner, turunan pertama sama dengan 0. Kalau dia turun, turunan pertama lebih kecil dari 0. Jadi semuanya menggunakan turunan pertama ya untuk aplikasi kita ini ya. Maka kita cari langsung turunan pertamanya. Turunan pertama untuk fungsi
fx sama dengan kita turunkan x pangkat 2 turunannya adalah 2x min 6x, itu turunannya adalah min 6 ini. Oke, lalu kita cermati kalau dia diam ya. Oke, posisinya diam ya, nilai x ya di sini saat kurva atau grafik itu diam atau sering dikatakan stasioner ya. Berarti di sini kita cari nilai x-nya. Oke, ini syaratnya tadi apa? Ini turunan pertamanya ini harus sama dengan 0. Oke, sudah kita cari turunan pertama 2x dikurang 6, kita tulis 2x dikurang 6 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan ya 6. X-nya itu sama dengan 6 dibagi 2 itu 3. Oke, jadi nilai X saat kurvanya itu diam adalah 3. Inilah nilai stasionernya ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Atau di sini kita buat boleh? Nah, di sini ada batasannya. Jadi kalau dia yang namanya saat ya grafik atau kurva ya naik. Oke, ini ada batasan ya, namanya batasan. Artinya x-nya lebih dari 1 ya. Batasan x-nya bagaimana? Oke, kita lihat ya, di sini adalah naik. Oke, jadi kalau dia naik kan tadi ada syaratnya ya. Nah, di sini kita buat syaratnya itu gimana tadi? Kalau dia naik ya, di sini kalau dia naik ya, maka syaratnya turunan pertamanya itu, oke, di sini kita buat. Jadi turunan pertamanya di sini positif, dia gradiennya lebih besar dari 0. Maka kita lihat tadi turunan pertamanya adalah 2x dikurangi 6 lebih besar dari 0. Oke, maka di sini kita buat 2x lebih besar dari 6 ya. Maka x-nya lebih besar dari 6 dibagi 2 itu 3. Ya, jadi ya interval atau batasan ya fungsi naiknya ya saat x lebih besar dari 3. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Berikutnya, ini bagaimana kalau kurvanya itu turun? Ya, ini jadi kalau kurvanya turun berarti fungsi turun ya, fungsi turun. Apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah turunan pertamanya itu negatif atau lebih kecil dari 0. Oke, nah ini kita geser ya, turunan pertamanya itu lebih kecil dari 0. Maka langsung kita buat di sini 2x kurang 6 lebih kecil dari 0, maka di sini 2x lebih kecil dari 6, x lebih kecil dari 3 ya, 6 dibagi 2 ya. Jadi katanya ya interval fungsi atau batasan fungsi turunnya adalah x lebih kecil dari 3. Ini nomor 1 ya. Oke, nah, kalau kita lihat ya bagaimana cara mencermatinya ini. Kalau kita gambarkan kurvanya ini ya, ini dia kurvanya ya, kurva dari ya, supaya Anda paham, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x plus 2 ya. Ini kurvanya ya. Kalau kita cermati ini adalah x-nya 3. Nah, di sini dia stasionernya, ini 3. Oke, ini adalah 2 memotong sumbu y. Nah, ini adalah min 6. Oke, nah, jadi kalau kita masukkan x-nya 3 ke fungsi ini, maka x-nya itu f3-nya adalah min 6 ya. Di sini dia stasionernya, x-nya sama dengan 3 ya. Jadi ini namanya turun ya. Posisi turun itu adalah ke kiri, berarti x lebih kecil dari 3. Ini naik kurvanya, maka x-nya lebih besar dari 3. Itu maksudnya ya. Oke, kalau kita cermati kurvanya. Ya, kita lihat nomor
duanya ya. Kalau nomor 2 bagaimana? Ya ini kita lihat. Langsung kita hapus ini. Sama caranya ya. Kalau nomor 2 itu adalah di sini atau 1B ya. Gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 9x plus 7. Oke, nah ini kita turunkan. Turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 min 6x min 9. Oke, nah ini turunan pertamanya. Langsung kita cari ya. Ini adalah x-nya dalam keadaan diam, saat diam. Dalam keadaan diam ya. Berapa x-nya maksudnya ya, atau stasioner. Oke, nah ini berarti syaratnya tadi turunan pertama untuk fungsinya sama dengan 0. Berarti kita tuliskan 3x pangkat 2 min 6x min 9 sama dengan 0 ya. Berarti kita faktorkan, kita bagi 3 aja dulu ini supaya sederhana. Berarti ini x pangkat 2 dikurang 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan ya, sama dengan 0 karena ini perkaliannya min, berarti x plus min ya. Karena di sini min 2, berarti di sini min 3-nya ini 1. Oke, nah ini dia cara yang faktorkannya ya. Oke, di kelihatan kita buat di sini aja ya. Oke, di atas kita buat, kita faktorkan tadi posisinya menjadi faktornya ini tadi ya. Berarti di sini kita buat, kita pindah aja ya. Ini adalah x hasil kalinya min 3 tadi, berarti ini adalah min 3 ini plus 1. Oke, kalau sudah dapat dia ya, berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan min 1. Jadi titiknya atau dalam keadaan diam adalah di x sama dengan 3 dan di x sama dengan min 1. Itulah nilai x-nya kalau posisinya diam atau stasionernya ya. Sekarang oke, fungsi naiknya ya atau interval ya. Interval naik. Syaratnya tadi turunan pertama adalah lebih besar dari 0. Oke, tadi sudah kita turunkan, langsung aja kita ambil ini, sudah sederhana. X kurang 3, x plus 1 ya, tandanya ini sama dengan, berarti ini lebih besar dari 0. Berarti ini interval ya, kita tarik garis ya. Ini adalah 3 lawannya ya, pembuat 0 ya. Berarti ini min 1, ini 3 pembuat 0 ya. Maka di sini ambil 0 aja ya. Di sini kan posisi 0 antara min 1 dan 0 ya. Antara min 1 dan 3 berarti 0. Berarti ini kalau kita masukkan 0 adalah negatif. Min 3 masukkan ini adalah 1. Berarti hasilnya min 3. Artinya negatif. Jadi dia di sini interval tengahnya negatif, ini plus ya. Langsung kita buat batasannya. Oke, ini caranya ya kalau dia bertidaksamaan. Maka yang diminta adalah yang positif, lebih besar dari 0, berarti ini dia ya. Oke, maka interval naiknya, oke, jawabannya adalah ini x lebih kecil min 1 atau x lebih besar dari 3 ya. Oke, nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau intervalnya turun ya. Kalau intervalnya turun atau fungsi turunnya adalah interval turun ya, atau fungsi turunnya ini langsung kita buat aja ini tandanya yang berubah, x kurang 3 x plus 1 lebih kecil dari 0. Sama tadi kita tarik garisnya ya, posisinya sama, ini min 1, ini adalah 3. Yang diminta adalah yang kecil ya, ini tadi positif. Soalnya sama tadi, ini positif ya, yang diminta adalah yang negatif ini ya. Oke, berarti karena dia kecil, yang diminta yang negatif, berarti arahnya adalah ya yang di tengah-tengah ini. Oke, ini yang negatif ya. Oke, lawan dari sini tadi ya, yang diminta adalah negatif. Maka intervalnya adalah interval turunnya
adalah, atau kita geser ke sini ya, biar kelihatan dia. Oke, di sini aja kita buat ya. Maka interval turunnya menjadi X berada di antara -1 lebih kecil dari 3. Oke, nah inilah dia jawabannya ya. Begitu caranya menjawab daripada bagaimana menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, terima kasih sudah bergabung. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa di like dan di subscribe.